Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul lagi di pembahasan yang masih sama, yaitu kita akan membahas tentang fundamental matematika, di mana kali ini yang akan kita bahas adalah tentang distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu, di mana yang kemarin sudah ada materi tentang distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Tentang variabel acak kontinu, di mana sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya contoh atau cara mudah untuk memahami perbedaan antara diskrit dengan kontinu itu adalah yang pertama, biasanya kalau data diskrit itu tidak ada angka pecahannya, di mana contohnya adalah yang sudah dibahas adalah contoh dari misalkan jumlah anak pada sebuah keluarga, ya jumlah anak ya biasa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak mungkin jumlah anak itu menggunakan pecahan, misalkan anaknya berapa? 2,5, itu tidak mungkin. Ya, itu contoh dasar yang disebut dengan data diskrit. Sedangkan yang kontinu itu biasanya paling gampangnya itu akan menggunakan apa? Menggunakan pecahan. Jadi misalkan contohnya adalah jarak antara rumah Andi dengan sekolah. Oh, jaraknya itu bisa 10,1, 10,2, 10,3 km dan seterusnya. Itu adalah perbedaan dasar antara variabel acak dan kontinu seperti itu. Kali ini yang akan dibahas adalah tentang distribusi variabel acak kontinu. Bila suatu ruang sampel mengandung titik-titik yang tak hingga banyaknya, ya. Jadi misalkan ada ruang sampel, kemudian ada titik-titik yang jumlahnya itu tak berhingga dan sama dengan banyaknya titik-titik pada sepotong garis, maka ruang sampel tersebut disebut dengan ruang sampel kontinu. Misalkan pada sebuah garis itu kita akan memiliki banyak sekali titik, ya, makanya disebut dengan ruang sampel kontinu karena banyaknya ya tak berhingga seperti itu. Kalau diskrit kan tidak ada hingganya, ada akhirnya, misalkan 1 sampai 10 kayak gitu. Tapi kalau yang kontinu ini tidak berhingga saking banyaknya. Kemudian variabel acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut, ya, pada ruang sampel kontinu itu disebut dengan variabel acak kontinu. Nah, di sini pembahasan tentang distribusi yang akan digunakan pada variabel acak kontinu itu yang biasa gunakan pada umumnya itu adalah distribusi normal. Sehingga pada kali ini yang akan dibahas contoh distribusi variabel acak kontinu adalah distribusi normal. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian tentang distribusi normal. Merupakan distribusi probabilitas kontinu yang penting dalam segala bidang statistika. Kenapa ya? Karena biasanya sekarang tapi berarti ada yang nggak biasa. Artinya apa? Sekarang banyak sekali ya penelitian pada bidang statistika itu beberapa rata-rata menggunakan distribusi normal. Untuk apa? Untuk perhitungannya seperti itu. Nanti akan kita coba bedah contohnya seperti itu. Nah, di sini untuk distribusi normal ini memiliki karakteristik dan fungsi kepadatannya yang berbentuk seperti kurva simetris yang menyerupai sebuah lonceng, ya. Jadi kurva yang untuk distribusi normal itu ketika digambarkan menggunakan kurva, maka gambarnya itu akan menyerupai lonceng, ya, yang simetris, ya. Jadi ada titik tengahnya, ada bagian kanan dan kirinya, di mana yang namanya simetris berarti bagian kanan dan kirinya itu sama. Nah, sehingga kurva normal ini disebut sebagai kurva berbentuk lonceng atau bell-shaped curve. Dan disebut juga sebagai distribusi Gaussian, yang mana hal ini diberikan sebagai penghargaan untuk ahli matematika Jerman yaitu Carl Friedrich Gauss dalam membentuk fungsi distribusi normal ini. Jadi ini ketika si penemu fungsi untuk distribusi normal ini adalah si Carl Friedrich Gauss ini, maka kadang disebut dengan sebagai distribusi Gaussian seperti itu. Dan ini adalah gambar dari kurva distribusi normal tadi ya, yang berbentuk
seperti lonceng atau genta yang simetris, di mana di sini terdapat garis tengahnya, ya. Garis tengahnya itu adalah rata-ratanya. Kemudian untuk bagian yang berada di sisi dan sisi kanan itu simetris ya, masing-masing identik ya. Di mana nanti ekornya ini, ekor yang sebelah kiri ini akan memanjang hingga negatif tak hingga, kemudian yang ekor yang kanan ini akan memanjang hingga positif hingga ya. Tak hingga di sini. Nah, distribusi normal ini mempunyai dua buah parameter yang penting. Yang pertama adalah mean atau rata-rata dari datanya. Yang kedua adalah simpangan baku atau standar deviasinya. Jika sebuah distribusi normal memiliki mean atau rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1, maka distribusi normal tersebut disebut dengan distribusi normal standar. Ya. Dan apabila digambarkan dalam grafik, kurva itu akan membentuk seperti genta atau lonceng yang simetris. Ya. Jadi tadi gambar yang simetris ini, ya, gambar kurva yang simetris ini berarti ya rata-ratanya adalah 0, kemudian simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah 1. Sehingga bentuknya adalah kurva yang simetris seperti itu. Kemudian untuk simpangan baku atau standar deviasi itu adalah salah satu teknik statistik yang sering digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan homogenitas atau keragaman dari sebuah kelompok data. Dan sering digunakan untuk apa? Menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean-nya. Jadi kalau kita mempunyai data, kemudian data itu kita cari rata-ratanya, dan kita juga mencari standar deviasinya, maka nilai yang ada pada standar deviasi itu apa? Bisa digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan keragaman dari data yang kita miliki. Semakin besar nilai simpangan baku, maka menandakan data tersebut semakin beragam atau semakin heterogen. Ya. Kemudian apabila didapati nilai standar deviasi suatu sampel data sama dengan 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa semua nilai dalam data tersebut adalah sama. Ya. Artinya semakin kecil nilai standar deviasinya, maka datanya semakin homogen. Tapi kalau semakin besar nilai standar deviasinya, maka datanya itu semakin heterogen. Dan simpangan baku ini dilambangkan dengan lambang apa? Lambang delta. Ya. Ini adalah lambang sigma. Ya, lambang sigma yang kecil seperti itu. Berbicara tentang simpangan baku, maka kita tidak akan lepas dengan yang namanya varian. Ya, varian itu apa? Varian itu adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varian dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Ya, simbolnya adalah sigma kuadrat. Ya, tadi simbol dari standar deviasi adalah sigma, sedangkan varian adalah sigma kuadrat untuk populasi dan S kuadrat untuk sampel. Nah, variansi ini dihitung dengan apa? Dengan mengambil rata-rata dari kuadrat perbedaan individual dengan rata-rata sampel. Sehingga dapat dikatakan ya, karena di sini simbol dari varian adalah sigma kuadrat, maka dapat dikatakan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Ya. Dan semakin besar nilai varian berarti semakin tinggi perbedaan data antara satu dengan data yang lainnya. Kemudian tentang fungsi densitas pada distribusi normal. Ya, fungsi densitas variabel acak normal X dengan rata-rata mu dan variansinya adalah delta kuadrat, maka didapatkan fungsi densitasnya adalah seperti ini ya. Yang pertama seperti ini. Ini fungsi densitas yang pertama, atau fungsi densitasnya seperti ini ya. Ini nilai variabel nilai X-nya, variabel acak X-nya, ini adalah mu-nya, dan ini adalah standar deviasinya. Ini rumusnya seperti ini, di mana X-nya ya, itu negatif tak hingga kurang dari X kurang dari positif tak hingga. Kemudian ada pi dan ada bilangan epsilonnya. Nah, dari sini ya, dari sini cukup dengan mengetahui rata-rata mu dan standar deviasinya, maka seluruh kurva normal ini bisa kita ketahui ya. Misalkan mu-nya rata atau min-nya sama dengan 30 dan di sini standar deviasinya sama dengan 8, maka kita bisa mencari ordinat dari ini ya, dari
nx kemudian 38 ya, dapat dihitung untuk berbagai nilai x dan kurvanya dapat digambarkan. Karena dari sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Ini untuk pi-nya yang 3,14 sekian, untuk bilangan epsilonnya adalah sekian ini. Ini adalah untuk fungsi densitas variabel acak normal X pada distribusi normal. Nah, di sini variabel acak X berdistribusi normal dengan parameter min atau mu dan varian adalah delta kuadrat, yang mana fungsi keberatan distribusinya dari distribusi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini ya. Jadi ilustrasinya, gambarnya tadi itu seperti ini ya. Tadi yang mu atau minnya itu adalah garis tengahnya ini ya. Kemudian standar deviasinya itu adalah jarak antara ini ya, antara garis tengah dengan ini ya, dengan garis ininya. Ini adalah yang di sini nanti adalah titik-titik dari variabel acak X-nya itu. Ada yang di sini, di sini lah. Jaraknya ini adalah merupakan standar ini ya, standar deviasinya di sini. Berbicara tentang kurva normal, maka kita tidak lepas dari 5 sifat kurva normal ya. 5 sifat kurva normal yang tadi ya. Yang pertama adalah modus ya. Modus pada titik sumbu datar yang memberikan maksimum kurva terdapat pada x sama dengan mu. Bisa juga dikatakan rata-rata mu tepat di tengah kurva tertinggi. Itu disebut dengan modusnya. Kemudian kurva simetris terdapat garis tegak yang melalui rata-rata mu terdapat pada x sama dengan mu di sini ya. Dan di sini kurva mempunyai titik belok pada mu x sama dengan mu ditambah dengan plus minus standar deviasi. Kemudian cekung dari bawah apabila mu dikurangi standar deviasi kurang dari x kurang dari mu ditambah standar deviasi. Dan cekung dari atas untuk harga x lainnya. Nanti kita lihat gambar-gambarnya. Dan di sini kedua ujung kurva normal mendekati asimtot atau sumbu mendatar bila harga x bergerak menjauhi mu, baik dari ke kiri maupun ke kanan. Jadi kalau kita lihat ini kan seperti genta seperti ini kan. Dimana untuk kedua ujungnya yang lari ke kiri dan ke kanan itu akan mendekati sumbu mendatar ya. Bila bergerak menjauhi mu atau rata-ratanya tadi kan ada di garis tengahnya itu. Dan di sini seluruh luas di bawah kurva dan di atas sumbu datar itu sama dengan 1 ya. Jadi seluruh luas dari kurva normal itu adalah sama dengan 1. Itu adalah 5 sifat dari kurva normal. Ya, di sini ya ini tadi tentang modusnya, kemudian tentang rata-ratanya seperti ini, terus tadi ini nilai x-nya kalau ini akan menjauh ke kiri akan mendekati garis asimtot atau garis mendatarnya ini dan seterusnya itu. Kemudian pada gambar ini kita lihat bahwasanya tadi kan bahwasanya luas ini ya pada sifat 5 kurva normal tadi. Seluruh luas di bawah kurva dan di atas sumbu datar ya, di bawah kurva, di bawah garis kurva dan di atas sumbu datar adalah 1 ya. Di sini adalah garis kurvanya dan di sini adalah sumbu datarnya ya. Luasnya adalah 1 di mana di sini dari mu-nya di sini, rata-ratanya di sini, berarti yang sebelah kiri itu luas daerahnya adalah setengah dan luas di sebelah kanannya adalah setengah. Jadi ketika kita tambahkan, totalkan itu menjadi 1 ya luasnya seperti itu. Dan di sini tadi kan kita memiliki fungsi densitas distribusi normal tadi seperti ini ya. Maka fungsi ini ya, jika dihitung dan diplot pada grafik akan terlihat seperti gambar di bawah ini ya. Fungsi ini kalau diplot pada grafik maka akan terlihat seperti ini ya. Di sini ada tadi di sini ada rata-ratanya yang di tengah mu-nya. Terus ini ada garis, ada mu ditambah
standar deviasi, min tambah standar deviasi, dan di sini min dikurangi standar deviasi, ya. Jadi jumlahnya akan seperti ini. Sehingga luas grafiknya sama dengan 1 unit persegi dengan rincian seperti ini, ya. Kira-kira 68% luasnya berada di antara daerah min dikurangi standar deviasi dan min ditambah standar deviasi, ya. Berarti di sini kurang lebih 68%. Kemudian untuk 95%-nya itu adalah di sini, ya. Jadi min dikurangi 2 kali standar deviasi hingga min ditambah 2 kali standar deviasi. Ini 95%-nya. Dan kira-kira luas 90%-nya itu berada di sini, ya. Mu atau min dikurangi 3 kali standar deviasi dan antara ini, ya. Jadi antara mu dikurangi 3 standar deviasi dan mu ditambah 3 kali standar deviasi. Jadi ini kira-kira untuk fungsi densitas ini ketika digambarkan dalam grafik itu luasnya itu seperti ini, ya. Ada bagian-bagiannya, ya. Di sini garis tengahnya adalah minnya atau mu-nya. Terus ini mu dikurangi standar deviasinya seperti ini dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh distribusi kurva normal dengan mu yang sama, ya, min rata-ratanya sama di tengah ini, tapi standar deviasinya yang berbeda, ya. Jadi titik tengahnya ini, garis tengahnya itu sama, ya. Garis tengahnya sama, tapi untuk standar deviasinya yang berbeda, ya. Di sini ada yang hijau, biru, ini yang biru ini landai, yang merah ini runcing, dan yang hijau ini adalah yang tengah-tengahnya seperti itu. Kemudian kalau ini adalah distribusi kurva normal dengan mu yang berbeda, ya. Jadi garis tengahnya yang berbeda tapi untuk standar deviasinya sama, ya. Jadi lebar loncengnya ini sama tapi yang ininya beda-beda, ya. Untuk apa? Untuk rata-ratanya seperti itu. Sedangkan ini adalah distribusi kurva normal dengan mu dan standar deviasi yang berbeda-beda, ya. Mu atau sigma yang berbeda-beda seperti ini. Kemudian tadi berbicara tentang luas di bawah kurva normal, ya. Jadi ini kan ada kurvanya, itu ada garis kurvanya ini, terus kita akan mencari luas di bawah kurva normal luasnya ini. Ya, kalau tadi kan jumlah seluruhnya adalah 1, ya, tapi di sini nanti kita cek, di sini ada batas-batasnya, ada A dan B-nya. Kita lihat di sini, ya. Kurva sembarang untuk peluang kontinu dibuat sedemikian rupa sehingga luas daerah-daerah di bawah kurva itu dibatasi, ya, oleh X1 sama dengan A, ya. X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B, ya. Sama dengan peluang bahwa peubah atau variabel acak X itu mengambil nilai antara X1 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Jadi untuk peluang ini, ya, untuk variabel acak X-nya itu akan mengambil dari data yang ada yang diarsir ini, ya. Yang di atas ini, karena ada batasnya, batasnya adalah X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B. Seperti itu. Jadi bagi kurva normal dalam gambar di bawah ini adalah untuk peluang A kurang dari X kurang dari B dinyatakan oleh luas daerah yang gelap ini, ya. A kurang dari X, X kurang dari B, maka dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir gelap ini. Seperti itu. Terus bagaimana untuk mencari luas di bawah kurva normal ini, ya, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya seperti ini, ya. Wah, kita di sini kita punya rumus yang sangat panjang, ya, rumus integral ini. Kita lihat di sini. Luas daerah di antara X1, ya, X1 dan X2 atau fungsi keberatan kumulatif dari distribusi normal ini, untuk mencari luasnya adalah seperti ini, ya. Ini rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus integralnya. Ya, agak susah, ya. Sudah. Tapi kita lihat di sini, ya. Integral di atas ini, yang integral yang panjang ini
telah dibuat padanannya dengan sebuah tabel yang disebut dengan tabel distribusi normal. Ya, dengan apa? Dengan cara kita mentransformasikan dari variabel pobah acak X ya, atau variabel acak X-nya ini ke dalam nilai Z ya. Dengan rumus seperti ini ya, X dikurangi mu atau min dibagi dengan standar deviasinya, maka kita mendapatkan nilai Z-nya. Nah, nanti untuk mencari luasnya ini, maka Z-nya ini kita akan cari ya, ketika kita mendapatkan nilai Z sekian, kemudian kita cari nilai Z tersebut ke dalam tabel distribusi normal ini. Maka nanti dia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan sebuah nilai tentulah. Nilai itulah yang disebut dengan luas di bawah kurva normal ini. Ya, jadi nanti kita tidak perlu lagi menghitung integral yang sangat panjang ini, tapi kita tinggal mencari nilai Z-nya, kemudian nanti nilai Z-nya kita cari ke dalam tabel distribusi normalnya, lalu nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, nanti akan ada contohnya seperti ini. Ya, seperti tadi saya bilang, bahwa luas area di bawah kurva normal sangat sulit dihitung dengan menggunakan rumus peluang distribusi normal tadi ya, integral yang sangat panjang tadi itu. Oleh karena itu, untuk mempermudahnya penghitungan maka digunakan rumus distribusi normal baku ya. Untuk keperluan praktis, para ahli statistika telah menyusun tabel distribusi normal baku yang disebut juga dengan tabel Z. Ya, kenapa disebut dengan tabel Z? Karena nanti nilai yang kita cari adalah nilai Z-nya, maka ya kita sebut dengan tabel Z ini. Nah, tabel Z ini dapat digunakan untuk apa? Untuk mencari peluang di bawah kurva normal secara umum, ya. Tentu dengan syarat kita sudah mengetahui nilai dari min, mu atau rata-ratanya, dan nilai dari sigma atau standar deviasinya ini. Ya, ketika kita sudah mempunyai dua buah nilai ini, maka kita bisa mencari nilai peluang di bawah kurva normal secara umum. Oke, sekarang kita pindah ke distribusi normal yang baku. Ya, ini ingat ya, tadi kan distribusi normal, ini adalah distribusi normal baku, di mana tadi yang disebut dengan distribusi normal baku itu apabila apa? Apabila rata-ratanya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Oke, kita lihat di sini. Kurva distribusi normal baku itu diperoleh dari distribusi normal umum dengan cara apa? Dengan cara mentransformasikan nilai X menjadi nilai Z. Maka disebut dengan kurva distribusi normal baku. Ya. Jadi kita akan mentransformasikan atau mengubah nilai X menjadi nilai Z. Caranya seperti ini ya. Z sama dengan X, ya, nilai X ini dikurangi mu, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Ya. Oke, misalkan diberikan variabel acak X berdistribusi normal dengan parameter mu dan varian delta kuadrat, ya, sigma kuadrat. Maka variabel acak Z yang berdistribusi normal baku dengan parameter min, ya, atau mu sama dengan 0 dan variannya sama dengan 1, maka akan menghasilkan fungsi keberadaan probabilitas sebagai berikut ini. Jadi maksudnya tadi itu adalah seperti ini, ya. Kenapa kok bisa didapatkan Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma di sini. Jadi kita akan mengubah atau mentransformasi nilai X menjadi Z dengan menggunakan rumus ini. Kemudian baru kita menggunakan tabel Z untuk mencari hasil dari luas di bawah tadi ya, di bawah kurva normalnya tadi itu. Nah, di sini bila X bernilai antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka variabel acak Z ya akan bernilai antara Z1 ya sama dengan ya X1 dikurangi mu bagi standar deviasi, dan Z2-nya sama dengan X2 dikurangi mu dibagi standar deviasi, seperti itu. Jadi kita mentransform, intinya agar menjadi bagus ya kita akan mentransformasikan nilai X menjadi nilai Z dengan rumus seperti ini ya. Tadi kan untuk kurvanya itu kan ada batasnya ya, ada batas X1 sama X2-nya.
Maka ya, X1-nya kita ubah menjadi Z1 dengan cara seperti ini. Ya, X1 dikurangi mu dibagi standar deviasi. Untuk X2-nya kita ubah menjadi Z2 dengan cara ya seperti ini ya. X2 dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Untuk kurva distribusi normal baku, ya, kurva distribusi normal baku lebih sederhana dibanding dengan kurva normal pada umumnya, ya. Pada kurva distribusi normal baku itu ya nilai mu-nya atau nilai rata-ratanya adalah 0 dan nilai standar deviasinya adalah 1. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau untuk distribusi normalnya itu seperti ini ya. Ini X, ini mu-nya, ini ada standar deviasinya, terus kita transformasikan dengan rumus ini, maka mendapatkan ini ya, distribusi normal baku, di mana untuk mu-nya itu, atau min-nya sama dengan 0, dan standar deviasinya sama dengan 1. Dan X-nya di sini, variabelnya sudah berubah menjadi Z. Ya. Ini cara transformasinya seperti ini. Nah, kemudian untuk itu, maka di sini kita juga bisa mencari key function untuk atau fungsi key untuk apa? Untuk distribusi normal ya. Untuk menghitung key function ini hanya dengan cara apa? 1 dikurangi dengan fungsi kepadatan kumulatifnya. Ya. Dari distribusi normal baku rumusnya seperti ini ya. Key function untuk Z sama dengan P Z lebih dari Z sama dengan 1 dikurangi P Z kurang dari Z ya. Jadi di sini ya. Jadi probabilitas Z untuk kurang dari Z itu seperti ini, sedangkan ini adalah 1. Ingat ya, karena luas dari seluruh kurva ini adalah 1, maka untuk mencari bagian kuning ini adalah ya 1 dikurangi Z kurang dari Z, maka menghasilkan di bagian ekor di sini ya. Artinya apa? Dengan kata lain, key function ini kita akan dengan mencari key function kita akan menghasilkan daerah ekor sebelah kanan dari kurva yang nilainya itu lebih besar dari Z ya. Yang nilainya lebih besar dari Z itu untuk yang key function-nya ini. Oke, contoh ya. Contoh cara mencari luas di bawah kurva normal ya. Misalkan di sini diberikan sebuah distribusi normal baku. Maka hitunglah daerah di bawah kurva yang dibatasi ya. Jadi kita akan menghitung daerah di bawah kurva yang dibatasi. Pertama, sebelah kanan Z sama dengan 1,84 ya. Artinya apa? Ketika ada kurva, kemudian kurva itu dibatasi oleh Z sama dengan 1,84 lah. Kita akan mencari luas sebelah kanan dari Z ini. Ya. Terus ini juga kita mencari nilai antara Z sama dengan negatif 1,97 dan Z sama dengan 0,86. Caranya bagaimana? Ya. Di sini kita akan menggunakan tabel Z ya untuk mencari luas daerah di bawah kurva yang dibatasi sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Oke. Kita lihat di sini ya. Luas sebelah kanan ya berarti ya, ingat ya tadi ya luas seluruh kurva ini adalah 1. Maka luas sebelah kanan artinya kita akan mencari luas di bagian ekornya ya. Maka luasnya adalah 1 ya. Satu ini adalah luas semua semua kurva dikurangi luas sebelah kiri Z1 sama dengan 1,84 ya. Di sini Z-nya di sini ini adalah 1,84. Lah maka kita akan mencari ini ya, kita akan mencari luas sebelah kirinya ini ya. Kita akan mencari luas sebelah kirinya ini dengan menggunakan tabel Z. Maka dari tabel Z didapat bahwasanya untuk Z1 sama dengan 1,84 itu luasnya adalah 0,9671. Ini luas kirinya.
Sehingga otomatis luas sebelah kanannya ini adalah ya 1 dikurangi luas sebelah kiri ya, 1 dikurangi 0,9671. Sehingga hasilnya adalah 0,0329 ya. Seperti itu. Nah, di sini yang akan kita cek di sini adalah cara mencari ini ya, nilai 0,9671 dari nilai Z yang sudah kita ketahui yaitu 1,84. Oke, misalkan di sini kita mempunyai tabel distribusi normal Z seperti ini ya. Tadi yang kita cari adalah nilai 1,84 pada tabel Z ya. Ya, yang cara mencarinya bagaimana ya? Kita pertama ya kita cek, yang kita cari adalah 1,84. Nilai Z-nya itu adalah yang ada di kolom pertama di sini ya. 1,84 berarti ya kita mencari 1,8 terlebih dahulu. Kemudian dari sini kita bergerak ke ini ya. Yang kita cari 1,84, kemudian maka nilai Z-nya ini yang di sini kita cari yang 1,8 terlebih dahulu. Ketemu di sini. Kemudian kita bergerak ke kanan sehingga menghasilkan nilai 1,84 ya. Berarti nanti dia akan ada di sini ya. 1,84 maka ditemukan nilainya adalah 0,9671 ya. Jadi itu cara menggunakan tabel Z seperti itu. Jadi yang pertama tadi sudah diketahui bahwasanya ya luas sebelah kanan dari Z sama dengan 1,84 adalah 0,0329 seperti itu. Terus yang kedua adalah luas daerah antar batas tersebut adalah luas di sebelah kiri Z ya. Tadi kan dibatasi kan, kita akan mencari luas antara Z sama dengan negatif 1,97 dan Z sama dengan 0,86. Sehingga ketika kita gambarkan akan menjadi seperti ini ya. Maka luas daerah tersebut adalah luas di sebelah kiri 0,86 sebelah kirinya dan dikurangi di sebelah kirinya Z sama dengan min 1,97 ya. Jadi luasnya kan sebelah kirinya ini semuanya. Ya, sampai sini sampai tak hingga. Tapi karena ada batasnya ya tinggal kita kurangi dengan ini ya, dikurangi dengan luas sebelah kiri dari Z sama dengan min 1,97 ya. Seperti itu. Nah, dari tabel Z kita dapatkan angka seperti ini ya. Jadi Z sama dengan 0,86 itu sama dengan 0,8051. Kemudian dikurangi sebelah dari Z sama dengan min 1,97. Seperti ini. Dan hasilnya adalah 0,7807. Sehingga luas yang dibatasi oleh Z sama dengan 0,86 dan Z sama dengan min 1,97 adalah 0,7807 ya. Jadi nilai-nilai ini, nilai 0,8051 itu nilai Z sama dengan 0,86. Kita mencarinya menggunakan apa? Kita mencarinya menggunakan tabel Z tadi itu. Jadi itu contoh penyelesaiannya ya untuk yang ini. Kemudian contoh lagi ya. Contoh, diketahui suatu distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 50 dan standar deviasinya sama dengan 10, maka hitunglah peluang bahwa X mendapatkan harga antara 45 dan 62 ya. Di sini yang kita dapatkan adalah nilai mu dan nilai standar deviasinya, kemudian nilai X yang dibatasi antara X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62. Maka di sini yang kita lakukan adalah kita akan mentransformasikan nilai X ini menjadi nilai Z ya. Ini X1 akan menjadi X1 akan menjadi X2. Ini X1 sama dengan Z1 dan X2 menjadi Z2 ya. Sehingga nilai Z yang bersesuaian dengan X tersebut adalah seperti ini ya. Z1 sama dengan ya 45 dikurangi 50 dibagi 10, hasilnya adalah negatif 0,5. Dan untuk Z2-nya sama dengan 62 dikurangi 50 dibagi 10, hasilnya adalah 1,2 di sini.
Sehingga kita sudah bisa mendapatkan nilai Z1 dan nilai Z2-nya. Lah itu nanti kita masukkan ke dalam rumus ini ya. P probabilitas ya, peluang untuk nilai untuk 4,5 kurang dari X dan X kurang dari 62 sama dengan probabilitas ya negatif 0,5 dikurangi kurang dari Z, Z kurang dari 1,2 ya. Nah, sama dengan seperti apa? Sama dengan ya ketika kita mendapatkan rumus seperti ini artinya sama dengan ya probabilitas peluang atau Z kurang dari 1,2 itu dikurangi probabilitas Z kurang dari min 0,5. Ya, dari sini kita pecah jadi seperti ini. Sehingga dari masing-masing ini untuk Z kurang dari 1,2 ini kita cari ini ya, kita cari pada tabel Z-nya. Sehingga mendapatkan nilai 0,8849. Dan nilai Z kurang sama dengan negatif 0,5 juga kita cari dalam tabel Z-nya. Menghasilkan nilai 0,3085. Baru kita kurangkan sehingga hasilnya adalah 0,5764 ya. Artinya apa? Artinya peluang bahwa X mendapatkan harga antara 45 dan 62 adalah 0,5764 seperti itu. Dan gambarnya tuh seperti ini ya kalau digambarkan tadi. Ini yang pertama ya. Jadi rata-ratanya itu ada 50, X1-nya sama dengan 45, X2-nya sama dengan 62 dan standar deviasinya adalah 10 ya. Terus kalau ketika kita ubah menjadi kurva normal yang baku, maka untuk min-nya rata-ratanya itu 0. Otomatis untuk standar deviasinya adalah 1 dan nilainya berubah ya. Di sini untuk Z1-nya adalah min 0,5 dan Z2 adalah 1,2. Ini contohnya. Contoh kedua. Terus dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, maka tentukan ini ya, 1 sampai 6 ini ya, tentukan nilai P di mana Z kurang dari sama dengan 0,2, 3 dan seterusnya. Ada 6 soal ya, nanti silakan dibuat latihannya ya. Ini latihan untuk pada materi ini ya, ada 6 soal di sini. Terus contoh lagi ya, contoh yang ketiga ya. Diketahui nilai mata kuliah probabilitas dan statistika kelas C itu berdistribusi normal ya dengan min sama dengan 55 atau rata-ratanya sama dengan 55 dan deviasi standarnya adalah 15. Maka tentukan nilai peluang 55 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 75. Dan yang kedua adalah tentukan peluang X kurang dari 4, kurang dari sama dengan 40. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat ya, ini penjelasan yang pertama itu adalah peluang untuk apa? 55 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 75. Ya. Penjelasannya seperti ini ya. Jadi di sini X1-nya adalah 55 ya, X1-nya adalah 55 dan X2-nya adalah 75. Nah, ini akan kita transformasikan ke dalam nilai Z. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Z1 sama dengan X1 dikurangi mu bagi tanda deviasi. Z1 sama dengan 55 dikurangi rata-rata 55 dibagi 15 sama dengan 0. Dan Z2-nya sama dengan X2 dikurangi mu bagi standar deviasi. Sehingga didapatkan Z2 sama dengan 75 dikurangi 55 itu 20, 20 dibagi 15 sama dengan 1,33. Sehingga kita mendapatkan rumus seperti ini ya. Peluang 55 kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 75. Sama dengan peluang tadi Z1-nya itu 0, 0 kurang dari sama dengan Z, Z kurang dari sama dengan 1,33. Sehingga ini ketika kita hitung menjadi peluang Z kurang dari sama dengan 1,33 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita cari yang ini, kita cari dalam tabel Z-nya ketemu nilai 0,9082
Dan yang ini kita cari dalam tabel Z-nya mendapat nilai 0,5. Sehingga ketika dihitung hasilnya adalah 0,40882. Seperti itu. Jadi sehingga untuk yang tadi, yang nomor pertama itu kalau digambarkan itu seperti ini, ya. Jadi hasilnya itu ada di bagian sini, yang di sini. Seperti itu. Itu untuk penyelesaian contoh 3 nomor 1, ya. Sedang untuk nomor 2, untuk peluang apa? Kita mencari peluang X kurang dari sama dengan 40, ya. Sehingga nanti peluangnya adalah berarti Z kurang dari, jadi 40 dikurangi 55 dibagi 15, ya. Tadi untuk 55 ini adalah rata-ratanya dan 15 adalah standar deviasinya, ya. Jadi peluang dari X kurang dari sama dengan 40 itu sama dengan peluang dari Z kurang dari sama dengan 40 dikurangi 55 dibagi 15, ya. 40 kurangi 55 itu 15. Jadi jadi sama dengan peluang Z kurang dari min 1. Lah, Z kurang dari sama dengan min 1 ini kita cari nilainya dalam tabel Z, sehingga ditemukan nilainya adalah 0,1587, ya. Itu contoh soal yang ketiga. Kemudian contoh lagi, ya, kita perbanyak contoh untuk lebih memahami tentang materi ini. Contoh yang keempat di sini, diketahui suatu distribusi normal memiliki rata-rata 40 dan standar deviasinya adalah 6. Maka carilah nilai X sehingga luas di sebelah kirinya itu adalah 45% dan luas di sebelah kanannya adalah 14%. Jadi dari normal, jadi dengan mu sama dengan 40 dan standar deviasi sama dengan 6, maka kita akan mencari nilai X sehingga apa? Sehingga luas di sebelah kirinya, jadi dari kurva itu sebelah kirinya adalah 45%. Kemudian yang kedua, luas di sebelah kanannya adalah 14%. Jadi diinginkan nilai X sehingga luas di kirinya adalah 45% atau 0,45, ya. Ya kita anggap di sini, ya, kita anggap di sini, ya. Tadi ingat, ya, ini garis tengahnya, maka dari garis tengah ke kiri ini 50%, dari garis tengah kanan adalah 50%, ya. Ini rata-ratanya 40, standar deviasinya sama dengan 6. Dan yang kita mencari adalah nilai X-nya, sehingga apa? Sehingga luas di sebelah kirinya adalah 45% atau 0,45. Sedangkan yang kedua nanti adalah kita mencari nilai X di mana sehingga luas di sebelah kanannya adalah 14%. Nanti berarti di sini, terus di sininya adalah 14%-nya, kayak gitu. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat di sini. Kita cari nilai Z dari tabel normal bagus sehingga menghasilkan nilai 0,45, ya. Jadi kita balik, ya. Kita balik, kalau tadi kan kita dari nilai Z kita mendapatkan nilai sekian. Tapi sekarang kita balik, caranya adalah dengan nilai ini, nilai 0,45 itu nilai Z-nya berapa, ya. Kita balik, ya. Caranya gampang, tinggal nyari aja ya dari yang ada di kolom-kolom yang nilainya itu adalah 0,45 atau yang mendekati atau yang paling mendekati. Maka nanti kita tarik ke kiri sehingga akan mendapatkan nilai Z-nya. Nah, dari tabel normal Z-nya itu 0,45 itu dimiliki oleh nilai Z yang dimana Z-nya adalah negatif 0,13, ya. Jadi nilai Z yang kita cari adalah 0,13, sehingga dari sini kita bisa memasukkan ini, ya, memasukkan ke dalam rumus transformasi tadi, ya. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi, sehingga X sama dengan standar deviasi dikali Z ditambah dengan mu, ya. Jadi X sama dengan standar deviasinya adalah 6 dikali nilai Z-nya adalah min 0,13, kemudian ditambah dengan 40 tadi adalah rata-ratanya. Sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 39,22. Seperti itu. Itu tinggal diubah dikit aja, ya. Dengan yang tadi, yang kedua adalah
yang diinginkan adalah luas sebelah kanannya adalah 0,14 ya. Berarti luas di sebelah kirinya adalah 1 dikurangi 0,14 ya. Luas di sebelah kirinya ya. 1 ya, jadi jumlah luas keseluruhan kurva yaitu 1 dikurangi 0,14 sehingga didapatkan adalah hasilnya adalah 0,86. Lah nanti kita cari ya, kita cari di tabel Z itu yang nilainya 0,86 itu dimiliki oleh Z yang nilainya berapa ya. Setelah dicari ternyata 0,18 itu dimiliki oleh Z dengan nilainya adalah 1,08 ya. Sehingga nilai Z yang kita cari adalah 1,08. Sehingga ini kita masukkan ke dalam rumus tadi, ya rumus transformasi tadi ya. X sama dengan ini adalah standar deviasinya dikali dengan Z ditambah dengan 40. Dan hasilnya adalah 46,48 ya. Itu contoh yang keempat ya, contoh yang keempat. Kemudian contoh lagi ya. Contoh yang kelima, suatu pengukur dipakai untuk menolak semua suku cadang yang ukurannya tidak memenuhi standar yaitu 1,50 plus minus D. Ya, ini ukurannya seperti ini. Diketahui bahwa pengukuran tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan 1,50 dan standar deviasinya adalah 0,2. Maka soalnya adalah tentukan nilai D sehingga ketentuan-ketentuan tersebut mencakup 95% dari keseluruhan pengukuran ya. Ketentuannya ini ya. Ketentuannya adalah 1,50 ditambah plus minus D. Nah, di sini yang kita disuruh mencari nilai D-nya dengan yang diketahui adalah rata-rata 1,5 dan standar deviasinya 0,2. Ya, kita mencari nilainya sehingga ketentuan ini itu dapat mencakup 95% dari seluruh pengukuran ya. Nah, di sini diketahui 95% itu bisa kita anggap sebagai luasnya ya, luas semua kurvanya ya. Jadi kita akan mencari nilai D agar mencakup 90% dari keseluruhan kurvanya ya. Luasnya sama dengan 90% atau 0,95. Kemudian X-nya, variabelnya tadi ini ya, ketentuannya yaitu 1,50 plus minus D. Mu-nya rata-ratanya 1,5 dan standar deviasinya adalah 0,2 ya. Dan di sini kita akan terlebih dahulu kita mencari nilai Z-nya ya. Kemudian kita menghitung nilai X seperti ini tadi ya. Ini yang untuk hasil dari transformasinya tadi ya. Maka yang pertama kita cari adalah nilai Z-nya. Sehingga kalau kita gambar menjadi seperti ini gambarnya ya. Jadi yang kita cari tadi adalah luasnya adalah 95%. Maka ini di batasnya, batas sebelah kirinya adalah 2,5% dan batas sebelah kanannya adalah 2,5% ya. Sehingga ini di sini garis tengahnya, maka Z1-nya berapa dan kita cari Z2-nya adalah berapa di sini. Maka dari sini, dari luas ini yang 90% kita dapat seperti ini ya. Jadi 0,95 sama dengan peluang Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 ya untuk di sininya ya. Berarti 94% atau 0,95 itu sama dengan peluang dari Z1 kurang dari Z dan Z kurang dari Z2 di sini. Terus hasilnya seperti ini ya. Di mana Z1 dan Z2 angkanya sama hanya berbeda tanda positif dan negatif saja ya. Karena di sini 2,5% dan di sini juga 2,5%, berarti artinya apa? Sama ya. Cuma bedanya apa? Beda di bagian tanda negatif dan positifnya saja. Sehingga dari tabel normal baku ya, kalau kita lihat dari tabel Z-nya itu didapat Z1 sama dengan min 1,96 ya, karena dia ada di sebelah kiri negatif, dan Z2 sama dengan 1,96, dia berada di sebelah kanan yang berarti nilainya adalah positif seperti itu. Baru setelah kita dapatkan Z1 dan Z2-nya, maka kita lakukan perhitungannya ya. Seperti ini ya. 0,95 sama dengan peluang Z kurang dari 1,96 dikurangi peluang Z kurang dari min 1,96 ya.
Jadi di sini kita berapa, terus kita cari, ternyata yang Z sama dengan 1,9 itu adalah 0,9750. Ketika kita cari pada tabel Z-nya, untuk yang min 1,9 hasilnya adalah 0,250. Ketika kita hitung, ternyata hasilnya sama, ya, 0,95. Berarti terbukti, ya, terbukti bahwasanya untuk Z1-nya adalah min 1,96 dan Z2-nya adalah 1,96. Sehingga ini Z1 dan Z2 ini itu adalah nilai dari apa? Nilai dari D-nya tadi, ya. Nilai D yang kita dapat tadi adalah plus minus D, ya, 1,50 plus minus D. Seperti itu. Jadi kita bisa tadi dari nilai itu kita bisa mencari nilai D-nya, sehingga dengan menggunakan rumus seperti ini, ya, kita bisa nanti mendapatkan nilai dari D-nya, ya. Ya, X sama dengan standar deviasi kali Z ditambah dengan mu, ya. Tadi standar deviasinya 0,2 dikali Z-nya tadi 1,96, kemudian ditambah dengan rata-ratanya adalah 1,5, ya. Sehingga hasilnya adalah 1,892. Nah, 1,982 ini itu adalah hasil dari 150 ditambah D, ya. Sehingga D sama dengan 1,892 dikurangi 1,5 dan D ini 1,5, ya, 1,5 dan D-nya hasilnya adalah 0,392. Jadi ini adalah penyelesaian dari contoh nomor 5, ya. Jadi D-nya ini didapat adalah 0,392 seperti itu. Oke, dan itu adalah materi pada kali ini tentang distribusi variabel acak kontinu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.